Jakarta pagi itu masih dibalut kabut polusi yang tak kunjung hilang. Di tengah kemacetan kota, terlihat seorang wanita anggun turun dari taksi online. Berpakaian rapi dengan blazer krem dan rok pensil hitam, langkahnya mantap memasuki gedung tinggi bertuliskan, PT Garuda Perkasa Properti. Namanya Nadia Az-Zahra, usia 26 tahun. Di kantor, dia dikenal sebagai sosok profesional yang selalu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan teliti. Wajahnya cantik, pembawaannya tenang, dan tutur katanya selalu sopan. Banyak yang mengira hidupnya sempurna. Namun, tak ada yang tahu, setiap malam Nadia menyimpan ketakutan. Ia hidup sendiri di sebuah apartemen kecil di bilangan Kuningan. Tak punya keluarga dekat, hanya ada satu nama yang selalu ia simpan dalam diam. Adiknya, Rani, yang hilang sejak 5 tahun lalu setelah terakhir kali terseret dalam kasus perdagangan perempuan yang tak pernah terungkap. Satu-satunya alasan Nadia bekerja di PT Garuda Perkasa adalah karena ia curiga perusahaan inilah yang memiliki keterkaitan dengan jaringan gelap tersebut. Di sela rutinitas kantor, Nadia menyelidiki diam-diam. Ia menyalin data, menyimpan dokumen yang seharusnya dikunci rapat di server perusahaan. Tak ada yang menyadari bahwa di balik meja kerjanya, Nadia menjalankan misi pribadi yang sangat berbahaya. Hingga siang itu, saat sedang mengatur berkas proyek properti terbaru, seorang satpam mendekatinya. "Nona Nadia, Anda diminta ke lobi. Ada pihak kepolisian yang ingin berbicara." Wajah Nadia menegang. Ia merasa belum waktunya. Ia belum punya cukup bukti. Tapi saat ia sampai di lobi, 3 orang pria berpakaian preman dengan tanda pengenal resmi langsung memperlihatkan surat perintah. "Saudari Nadia Az-Zahra, Anda kami tangkap karena dugaan pencurian data rahasia perusahaan dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Silakan ikut kami." Karyawan kantor mulai berkerumun, berbisik-bisik tak percaya. Beberapa mengeluarkan ponsel, merekam diam-diam. Nadia tak melawan. Ia tahu ini bukan prosedur biasa. Tapi dalam hati, ia berkata, "Ini bukan akhir. Ini baru awal." Mobil berplat hitam itu melaju cepat meninggalkan area perkantoran. Nadia duduk di kursi tengah. Diapit 2 pria berbadan tegap. Tangannya diborgol, meskipun ia tak melakukan perlawanan sedikit pun. Sepanjang perjalanan, pikirannya kalut, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, penangkapannya bukan sekadar kesalahan prosedur. Ada kekuatan besar yang ingin menghentikannya sebelum rahasia perusahaan itu terbongkar. Setibanya di kantor polisi sektor pusat, Nadia langsung dibawa ke ruang interogasi. Di sana, ia berhadapan dengan seorang pria berusia sekitar 40-an tahun. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam. "Komisaris Reza." Pria itu memperkenalkan diri tanpa senyum. "Kami punya bukti bahwa kamu telah mengakses file rahasia dan mencoba menyebarkannya ke media." Nadia tak menjawab. Ia tahu membantah hanya akan memperpanjang proses tanpa hasil. Ia meminta pengacara, tapi Komisaris Reza justru tertawa sinis. "Pengacaramu akan datang, kalau kamu masih bisa menghubunginya. Tapi sekarang, kamu tidur dulu di ruang khusus." Tanpa banyak penjelasan, Nadia dibawa ke lorong sempit di belakang kantor polisi. Tidak seperti sel tahanan biasa yang terbuka dan berisi beberapa orang. Sel ini justru tertutup rapat, dingin, dan sunyi. Pintu besi berderit saat dibuka. Ruangan itu kecil, tak ada kamera, hanya ranjang besi tanpa kasur, dan lampu yang berkedip-kedip. "Sel khusus untuk penjahat canggih seperti kamu," sindir salah satu petugas yang menguncinya dari luar. Saat pintu dikunci dan langkah kaki petugas menjauh, Nadia mulai menyadari, ini bukan penahanan biasa. Ini jebakan. Dan ia sendirian. Di balik tembok, entah siapa yang menunggunya. Malam itu akan jadi malam pertamanya di balik jeruji. Dan mungkin, awal dari neraka yang belum pernah ia bayangkan. Malam tiba. Lampu di sel Nadia terus berkedip, menciptakan bayangan bergerak di dinding kusam. Ruangan itu begitu sunyi hingga detak jantungnya sendiri terdengar seperti suara lonceng kematian. Beberapa jam sebelumnya, ia sempat mendengar langkah kaki, berat, menyeret. Tapi tak ada yang datang. Tidak ada makanan.
Tidak ada air. Hanya suara gemerisik kabel dari lampu tua di atas kepala. Tiba-tiba, suara pintu geser terdengar. Nadia. Suara berat Komisaris Reza menggema di lorong sempit. Ia datang bersama 2 polisi lain. Ikut saya. Ada sedikit pemeriksaan tambahan. Nadia enggan bergerak. Saya punya hak untuk didampingi pengacara. Hak? Di sini kamu bukan siapa-siapa. 2 petugas membuka borgolnya lalu menggiringnya ke ruangan yang lebih gelap, lebih kecil. Di dalamnya hanya ada 1 meja dan 1 kursi. Kamera CCTV tampak rusak menggantung di pojok ruangan. Komisaris Reza berjalan mengelilinginya, memperhatikannya dari kepala hingga kaki. Sayang sekali wajah cantik seperti ini harus terlibat dalam kasus berat. Ya. Nadia tetap diam. Tapi tubuhnya mulai gemetar. Ia sadar, interogasi ini bukan untuk mengungkap kebenaran, tapi untuk menekannya, atau lebih buruk. Tangan Reza mulai bergerak ke arah wajahnya. Tapi sebelum menyentuh, pintu mendadak terbuka. Pak Reza, ada perintah dari atasan. Tahanan wanita harus dikembalikan ke sel untuk malam ini. Suara itu milik seorang polisi muda. Wajahnya asing, tapi sorot matanya seperti menyimpan simpati. Reza tampak kesal, tapi tak melawan. Ia memerintahkan anak buahnya membawa Nadia kembali ke sel. Sebelum keluar ruangan, ia berbisik di telinga Nadia. Ini belum selesai. Kita baru mulai. Malam itu, Nadia kembali ke sel dengan lutut lemas. Tapi dalam genggamannya, tersembunyi benda kecil berbalut kain, flash disk rahasia yang ia selipkan di balik jaket saat ditangkap. Selama aku masih punya ini, aku masih punya senjata. Ia menatap langit-langit sel yang retak, lalu berbaring. Besok akan jadi hari yang lebih panjang. Pagi datang tanpa matahari. Di dalam sel itu, waktu seakan berhenti. Nadia duduk menyandar di dinding, mata sembab, namun sorotnya tetap kuat. Pagi ini, petugas baru datang. Kali ini, yang membawanya keluar bukan Reza, melainkan seorang petugas wanita bernama Bribtu Maya. Sikapnya ramah dan lembut. Nadia, ayo ikut. Kamu akan diizinkan bertemu penasihat hukum. Harapan Nadia mulai muncul. Ia mengikuti Maya ke ruangan kecil dengan kaca 2 arah. Seorang pria duduk menunggu, mengenakan jas hitam dan membawa map tebal. Saya Andi, pengacara yang ditunjuk oleh pihak keluarga untuk mendampingi kamu, katanya. Namun, wajahnya asing. Nadia tidak punya keluarga yang tahu soal penangkapannya, apalagi menyewa pengacara. Keluarga? Siapa yang menyewa Anda? Andi tersenyum samar. Anggap saja orang yang peduli padamu. Nadia mulai curiga, tapi tetap mencoba menggali informasi. Namun selama percakapan berlangsung, ia merasa Andi terus-menerus menggiring pembicaraan agar ia mengaku bersalah dan menandatangani dokumen pengakuan. Kalau kamu akui sekarang, hukumannya bisa ringan. Kalau melawan, bisa seumur hidup, atau... Tatapan Andi tajam. Ada ancaman terselubung. Nadia berdiri. Saya tidak akan tanda tangan apapun tanpa penyelidikan resmi. Saya punya bukti, dan saya tahu hukum. Andi menutup map dengan kasar. Kalau begitu, bersiaplah menanggung akibatnya. Saat keluar dari ruangan, Bribtu Maya memandang Nadia dengan raut iba, lalu diam-diam menyelipkan secari kertas ke dalam sakunya. Hati-hati, jangan percaya siapapun di sini, bahkan aku. Nadia membuka kertas itu di dalam sel. Hanya ada 1 kalimat. Ada yang memantau kamu dari dalam dan luar. Jaga flash disk itu. Tubuhnya bergetar. Kini ia tahu, bukan hanya polisi yang ingin membungkamnya. Ada jaringan besar yang sedang bergerak. Dan Nadia menjadi ancaman yang harus dihilangkan. Sendirian. Tanpa dukungan. Di tengah sistem yang korup. Namun satu hal yang belum mereka tahu. Nadia tidak akan diam. Dia tak akan menyerah. Hari ketiga dalam tahanan. Nadia tak lagi bisa membedakan siang dan malam. Tidak ada jendela. Hanya lampu usang yang sesekali mati sendiri. Tapi tekadnya justru semakin kuat.
Ia duduk di sudut sel, membuka tali sepatu yang sudah mulai longgar. Di balik lapisan kain sol sepatunya, ia menyembunyikan flash disk kecil warna hitam, satu-satunya bukti penting yang bisa membongkar kejahatan di balik perusahaannya dan keterlibatan oknum polisi. Namun ada masalah besar. Bagaimana cara mengeluarkan flash disk itu dari tempat ini? Saat itu, terdengar suara langkah mendekat. Pintu sel dibuka, dan muncul wajah yang cukup dikenalnya. Bribda Arya, polisi muda yang sempat membela Nadia saat Komisaris Reza hendak memperlakukannya tidak pantas. Saya hanya punya waktu sebentar. Saya tahu kamu bukan penjahat, dan saya curiga Reza menyembunyikan sesuatu. Nadia menatapnya tajam, setengah percaya. Saya punya bukti, tapi saya butuh bantuan untuk menyerahkannya keluar, kata Nadia pelan. Arya ragu. Kalau saya ketahuan, karir saya habis. Bahkan bisa ikut di penjara. Namun kemudian ia menarik napas panjang. Tapi kalau saya diam, saya sama kotornya dengan mereka. Nadia segera menyerahkan flash disk yang dibungkus kain kecil ke tangannya. Berikan ini ke wartawan investigasi bernama Reyhan. Namanya ada di file terakhir flash disk. Dia orang yang saya percaya. Arya menerima dengan gugup, lalu segera pergi sebelum petugas lain mencurigai. Sesaat setelah itu, suara Komisaris Reza menggema dari ujung lorong. Nadia, persiapkan dirimu. Kamu dipanggil untuk interogasi lanjutan malam ini. Kali ini, suaranya lebih bengis. Lebih berbahaya. Nadia sadar, jika rencana pengiriman flash disk gagal, maka itu bisa menjadi malam terakhirnya. Ruangan interogasi kali ini berbeda. Tidak ada meja. Hanya Nadia, kursi logam, dan 3 pria berseragam sipil. Komisaris Reza berdiri bersilang tangan di sudut ruangan, tersenyum penuh kemenangan. Kamu pikir kamu bisa main licik? Tanyanya dingin. Bra. Salah satu pria menendang kursi hingga Nadia hampir jatuh. Tapi Nadia tetap tak berkata apapun. Kepalanya hanya menunduk, memendam rasa takut dan marah dalam diam. Kami tahu kamu menyerahkan sesuatu ke Bribda Arya. Reza berkata dengan nada mengejek. Dan kamu tahu? Dia sekarang sedang dalam pemeriksaan internal. Dunia Nadia seolah runtuh seketika. Tidak, Arya. Bodohnya dia percaya kamu. Tapi jangan khawatir. Kami akan pastikan kamu berdua tidak bisa mengganggu siapapun lagi. Namun tepat saat itu, pintu ruangan terbuka keras. Seorang perwira tinggi berpakaian lengkap masuk dengan wajah serius. Reza, hentikan interogasi. Tahanan ini akan dipindahkan ke ruang isolasi atas perintah langsung dari Kapolres. Semua orang terdiam. Bahkan Reza tak bisa melawan perintah itu. Dengan geram, ia mengangguk, dan Nadia dibawa keluar ruangan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di lorong belakang, Bribtu Maya muncul dan membisikkan sesuatu saat Nadia lewat. Arya berhasil keluar. Dia lolos. Tapi mereka mencurigaimu sudah tahu terlalu banyak. Nadia menarik napas lega. Tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Karena di ruang isolasi, sel baru menunggunya. Tanpa lampu. Tanpa suara, tanpa siapapun. Dan ketika pintu tertutup, seorang pria bertopeng muncul dari balik bayangan. Kita belum pernah berkenalan, Nadia. Tapi aku sudah lama mengawasi kamu. Suara itu rendah, dingin, dan sangat familiar. Ruang isolasi itu seperti neraka. Gelap, lembab, dan sunyi. Tapi kehadiran pria bertopeng di sudut ruangan membuat suasana berubah jadi lebih mencekam. Siapa kamu? Tanya Nadia dengan suara bergetar, berusaha tetap tenang. Pria itu perlahan mendekat, lalu membuka topengnya. Wajah yang muncul membuat Nadia terpaku. Kak, Fadli. Ya, pria itu adalah Fadli, mantan kekasih Nadia saat kuliah. Seseorang yang ia pikir telah meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu. Kamu mati. Aku lihat beritanya sendiri. Kamu. Fadli tertawa pelan, getir. Aku tidak mati. Aku disembunyikan. Setelah aku tahu siapa dalang di balik jaringan perdagangan perempuan itu, mereka mencoba membungkamku.
Tapi justru aku dibawa masuk, dan sekarang aku ada di sisi mereka. Nadia menatapnya penuh campuran marah, kecewa, dan tak percaya. Jadi kamu bagian dari mereka sekarang? Tidak sesederhana itu, jawab Fadli pelan. Aku tetap hidup karena aku berguna. Aku naik pangkat di antara mereka. Tapi waktu aku tahu kamu ikut menyelidiki, aku minta agar kamu tidak dibunuh, hanya ditahan. Ditahan? Dipermalukan? Disiksa? Itu caramu melindungiku. Aku harus pura-pura tunduk, Nat. Tapi sekarang kamu sudah terlalu jauh. Reza dan yang lain tidak akan berhenti sampai kamu lenyap. Satu-satunya cara kamu bisa selamat adalah ikut kami. Nadia terpaku. Ikut jaringan yang menghancurkan hidupnya, jaringan yang menculik adiknya, yang membuatnya dihina dan hampir kehilangan hidup, atau... Fadli menatap dalam. Atau malam ini adalah malam terakhirmu. Sini. Lalu Nadia bicara pelan, namun tegas. Aku lebih baik mati, daripada jadi bagian dari neraka yang kamu lindungi. Tiba-tiba, bruk, lampu ruangan menyala mendadak. Alarm berbunyi. Suara tembakan terdengar dari luar. Pintu ruang isolasi terbuka dengan paksa. Bribda Arya muncul, berlumuran darah di bahu. Nadia, ayo keluar. Kita gak punya banyak waktu. Fadli hendak menghadang, tapi Nadia menendangnya dan berlari keluar bersama Arya. Suara langkah kejaran membuntuti mereka. Tembakan bersahutan. Dan Nadia sadar, ini adalah titik di mana semua harus dipertaruhkan. Lorong sempit kantor polisi itu berubah menjadi medan perang. Bribda Arya menggandeng tangan Nadia sambil terus menembak ke arah para petugas yang mencoba mengejar. Darah di lengannya masih menetes, tapi langkahnya tegap. Nadia sendiri menggenggam erat sisa kain pembungkus flash disk cadangan, versi backup yang sempat ia sembunyikan di dalam lengan bajunya. Ke kanan, teriak Arya. Mereka berbelok tajam ke ruang arsip tua, dan menutup pintunya dengan lemari logam. Napas Nadia tersengal. Kalau kita tertangkap sekarang, kita selesai. Tidak, kita masih punya satu jalan keluar. Arya membuka ventilasi di langit-langit. Sempit, berdebu, tapi cukup untuk satu orang merangkak. Kamu duluan. Aku tahan mereka di sini. Jangan gila. Kamu bisa mati. Kalau kamu nggak keluar bawa bukti ini ke publik, semua orang akan tetap percaya kamu kriminal. Ini lebih dari kamu. Ini tentang semua korban yang belum bisa bersuara. Nadia menatap mata Arya. Dalam tatapan itu, ada keberanian, tapi juga ketulusan yang tulus dan dalam. Akhirnya, Nadia mengangguk, memeluk Arya cepat, dan memanjat masuk ke saluran ventilasi. Tak lama kemudian, suara tembakan kembali terdengar di bawah. Tapi Nadia terus merayap dalam gelap, menahan air mata dan rasa takut. Di ujung ventilasi, ia keluar di gudang belakang yang tak dijaga. Ia segera berlari menuju gerbang. Tapi tepat di sana, Fadli sudah menunggunya. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Serahkan flash disk itu. Kita bisa pergi jauh, mulai hidup baru. Semua ini tidak perlu berakhir dengan peluru. Nadia menatap mantan kekasihnya itu. Hatinya remuk, tapi pikirannya jernih. Ia mengeluarkan flash disk itu perlahan, lalu melemparkannya ke udara. Saat Fadli refleks menatap ke atas, Nadia menendangnya keras di perut, membuatnya terhuyung jatuh. Dengan cepat, dia mengambil batu dan memukul lutut Fadli hingga terkapar. Kamu sudah mati bagiku sejak kamu memilih mereka. Tanpa buang waktu, Nadia melompat ke pagar belakang dan lari menuju gang gelap, menyusuri jalan sempit hingga akhirnya berhasil naik ke sebuah mobil yang telah disiapkan oleh Rehan, wartawan investigasi yang sudah menunggu sinyal darinya. Ayo cepat. Semua file kamu sudah siap diunggah. Mobil melaju menjauh. Dan dalam hitungan jam, berita besar meledak di seluruh media nasional. Terbongkar. Jaringan perdagangan perempuan dan oknum polisi terlibat. Seorang wanita muda jadi kunci penyelamat. Tapi Nadia tahu, ini belum selesai. Malam ini ia bebas. Tapi bahaya masih mengintai.
Dan satu hal pasti, ia tidak akan pernah diam lagi. 3 hari setelah berita itu meledak, Indonesia gempar. Media nasional menyoroti kasus Nadia sebagai skandal terbesar dalam sejarah kepolisian daerah. Video pengakuan rahasia, bukti transaksi, serta foto-foto korban mulai bermunculan. Organisasi HAM dan Komnas Perempuan turun tangan. Komisaris Reza ditangkap. Wajahnya terpampang di televisi saat ia digiring keluar dengan rompi tahanan berwarna oranye. Fadli menghilang. Diduga melarikan diri ke luar negeri. Tapi foto wajahnya telah tersebar sebagai buronan. Bribda Arya dirawat di rumah sakit. Meski terluka parah, ia selamat, dan jadi salah satu saksi kunci yang memperkuat pengakuan Nadia. Namun, kebebasan Nadia bukan tanpa luka. Ia kini tinggal di rumah perlindungan milik LSM. Rambutnya dipotong pendek untuk menghindari dikenali. Setiap langkahnya selalu diiringi rasa waspada. Ia kehilangan pekerjaannya, rumahnya, bahkan sebagian besar hidup lamanya. Dalam salah satu wawancara terbatas bersama Rehan, Nadia berkata pelan, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya perempuan biasa yang tidak tahan melihat ketidakadilan terus menang." Meski hidupnya belum sepenuhnya aman, ia kini menjadi simbol. Banyak korban mulai berani angkat suara. Kasus-kasus lama dibuka ulang. Reformasi internal kepolisian kembali didorong. Namun di balik semua itu, Nadia masih dihantui mimpi buruk. Malam-malamnya penuh bayangan. Terkadang ia mendengar suara pintu sel berderit di dalam kepalanya. Terkadang ia terbangun karena suara pria bertopeng memanggil namanya. Tapi satu hal yang membuatnya tetap berdiri. Ia tahu, sekarang ia tidak sendirian lagi. Bribtu Maya menghubunginya lewat pesan aman. "Kamu telah membuka pintu. Banyak dari kami yang selama ini diam, kini berani bicara. Kamu tidak gagal, Nadia." Nadia membalas, "Kalau mereka datang lagi, kita lawan bersama." 6 bulan berlalu. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, seorang wanita muda duduk sendirian di bangku taman. Rambutnya kini tumbuh sebahu, matanya masih waspada, tapi senyumnya lebih tenang. Ia adalah Nadia, bukan lagi hanya korban, tapi simbol perlawanan. Sejak kebocoran besar itu, lebih dari 27 kasus perdagangan manusia berhasil diungkap. Polisi-polisi bersih mulai menempati posisi strategis. Undang-undang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual direvisi. Nadia menjadi inspirasi gerakan nasional. Namun semua itu tidak membuat hidupnya mudah. Ia hidup dengan identitas baru. Tak bisa lagi kembali ke dunia lamanya. Tidak ada pekerjaan tetap. Tidak ada kehidupan sosial biasa. Tapi ia memilih untuk tidak bersembunyi sepenuhnya. Hari itu, ia hadir sebagai pembicara tamu di sebuah seminar tertutup yang dihadiri oleh para mahasiswa hukum, aktivis, dan wartawan muda. Ia berdiri di atas panggung kecil, membawa mikrofon, lalu berkata, "Keadilan bukan hanya tentang menghukum yang bersalah, tapi tentang memperjuangkan suara yang tak pernah didengar. Saya di sini, bukan karena kuat, tapi karena saya tidak sendiri." Ruangan hening. Banyak mata berkaca-kaca. Lalu tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Makin lama makin nyaring. Dari kejauhan, Bribda Arya datang mendekat dengan lengan yang masih memakai penyangga. Ia berdiri di belakang ruangan, memberi anggukan kecil. Mereka bertukar senyum. Tidak banyak kata, hanya rasa hormat yang dalam. Setelah acara selesai, Nadia berjalan keluar gedung, menghirup udara sore yang lembut. Dalam kepalanya masih ada sisa-sisa trauma. Tapi kali ini, ia tidak lari. "Aku masih hidup. Dan aku akan terus bersuara." Layar perlahan menghitam.